I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Ramadan dengan NIM 230221014 dari program studi ilmu pemerintahan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat rahmat, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala yang di mana bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh keistimewaan. Salam serta salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan nabi terakhir yang diberikan wahyu oleh Allah sebagai penjempurna dari segala amalan-amalan yang ada di muka bumi ini, yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan dan memperdalam pemahaman kita tentang keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Sebuah bulan yang sangat spesial, yang menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam kemuliaan dan keberkahan yang luar biasa. Salah satunya, yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim yang ada di dunia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu disertakan antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh petunjuk, di mana Allah menurunkan wahyunya, yakni Al-Quran, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi sebagai petunjuk hidup yang di dalamnya membawa umat manusia menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, keutamaan puasa di bulan suci Ramadan, yaitu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Puasa mengajarkan kita untuk memiliki kesabaran, pengendalian diri, dan kesadaran untuk hidup lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa setiap amalan ibadah di bulan suci Ramadan memiliki pahala yang berlipat ganda, merupakan kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah lalu. Selain itu, di bulan suci Ramadan ini juga merupakan bentuk ibadah yang sangat spesial. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini merupakan petunjuk bahwasannya puasa memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sebuah tanda bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, memberikan kita peluang besar untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Sementara itu, pintu neraka ditutup sebagai bentuk perlindungan dari api neraka yang bagi mereka menjalankan puasa dengan ikhlas dan benar. Selain itu, setan-setan dibelenggu sehingga gangguan-gangguan dari setan yang biasanya menyesatkan kita
dapat dikurangi. Dengan demikian bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat bagus untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh tanpa terlalu banyak godaan. Yang keempat, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Salah satu keutamaan luar biasa di bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar yang berbunyi, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 1-3. Malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang penuh dengan keberkahan. Doa-doa yang dipanjatkan pada malam ini lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dilakukan pada malam tersebut mendapatkan pahala yang luar biasa besar, bahkan lebih baik daripada ibadah sepanjang 1000 bulan. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi kita untuk beribadah lebih intensif di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, terutama ya pada malam-malam ganjil. Karena malam Lailatul Qadar seringkali jatuh pada malam-malam tersebut. Yang kelima, keutamaan sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Selama bulan suci Ramadan, umat Islam juga dianjurkan untuk melakukan sholat tarawih, yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat malam atau tarawih di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwasannya salat tarawih adalah ibadah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan dan merupakan sarana untuk mendapatkan ampunan Allah dan atas dosa-dosa kita. Selain itu, salat tarawih pada bulan Ramadan juga menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, berzikir dan melakukan amalan soleh lainnya. Setiap kebaikan dilakukan di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada bulan-bulan lainnya. Selanjutnya, bulan Ramadan sebagai waktu untuk meningkatkan kepedulian sosial. Selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan juga mengajarkan kita untuk meningkatkan kepedulian sosial. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan nasib-nasib orang miskin dan duafa, dan beliau sering memberikan sedekah pada bulan Ramadan. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka apabila seseorang sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berbuat fasik. Serta jika seseorang mencacinya, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Puasa mengajarkan kita untuk lebih sabar dalam menjaga ucapan dan lebih peka terhadap keadaan orang lain. Kepekaan sosial ini menjadi bekal kita dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis lagi. Selanjutnya, bulan yang penuh dengan ampunan. Tidak dapat dipungkiri, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan pengampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengampuni dosa hamba-hambanya yang telah tulus berpuasa dan beribadah di bulan ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan puasa Ramadan sebagai perisai bagi umat Islam dari api neraka. Setiap amalan kebaikan dilakukan di bulan ini akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Hadis riwayat Bukhari. Marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dengan niat ikhlas dan usaha yang sungguh-sungguh. Insya Allah akan mendapatkan pengampunan darinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas ibadah serta memperbaiki hubungan sosial kita kepada sesama, untuk memberikan kekuatan serta meminta kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah yang dengan khusyuk di bulan Ramadan ini, serta memberikan pengharapan
serta memberikan pengharapan kepada kita. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik balik dalam kehidupan kita untuk bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin itu saja kultum kali ini. Jika ada salah kata mungkin datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, nun wal qalam yashkurun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.